Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-thayyibin at-tahirin amma ba'du. Nas'alullah ta'ala ayyamunna alaina bil ilmin nafi'i wal amalis shalih wa yafqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah perjalanan kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal tuntunan-tuntunan beliau dan juga tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasallam melalui pengajian ngaji kitab Sulamut Taufik yang akan kita teruskan pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sudah sampai kemarin bab jenazah sekarang ya. Ghuslul mayyit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, sang pengarang kitab ngendikan, ghuslul mayyiti wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin idza kana musliman wulida hayyan. Jadi ada 4 kewajiban. Ghuslul mayyit, memandikan mayit, wa takfinuhu dari kata kafana. Takfin berarti mengkafaninya, nyanya kembali ke si mayit. Wassolatu alaihi, solat atasnya, nya kembali ke mayit lagi. Wa dafnuhu, dafnun artinya mengubur. Wadafnuhu, menguburkan mayit. Hukumnya fardu kifayah, artinya kewajiban yang sifatnya kolektif. Maka ketika sudah ada pihak-pihak yang mengerjakannya, maka gugur kewajiban bagi muslim yang lain. Apakah semua mayit? Nanti kan disebutkan ghuslul mayyiti. Apakah semua mayit? Semua kategori mayit wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, dan wajib dikuburkan. Maka ada syarat agar kewajiban itu terpenuhi. Syaratnya adalah idza kana musliman wulida hayyan. Gampangnya muslim, seorang muslim. Jadi 4 kewajiban tadi hanya wajib dilaksanakan kepada seorang muslim yang wulida hayyan, yang dia terlahir dalam keadaan hidup. Wulida hayyan nanti akan mengeluarkan bagaimana hukum ketika ada muslimah yang keguguran. Keguguran, contoh bulan ke 8 atau 7. Bentuknya sudah bayi, tapi mati bayinya. Itu apakah wajib dilakukan pemandian, mengkafani, menyolati, dan juga menguburkan? Maka di sini nanti ada yang mengeluarkan beberapa kategori-kategori yang tidak wajib dilakukan kepada mereka 4 hal ini. Muslim wulida
hayyan. Wa wajaba li dhimmiyin, wajaba li dhimmiyin, wajib pada orang kafir dhimmi yang mati, yang meninggal, takfinun wa dafnun, cuma dua, dikafani lalu dikuburkan. Jadi kalau ada orang kafir mati gimana itu? Takfinun wa dafnun, dikafani dan dikuburkan. Kafirnya yang seperti apa? Di sini disebutkan dhimmi. Kalau kafir dhimmi itu yang bagaimana? Kalau ada istilah dhimmi itu kan karena ada negara Islam, ditegakkan hukum Islam. Tapi kalau negaranya tidak menegakkan hukum Islam, ya susah kita mengkategorikan ini dhimmi atau bukan. Kalau dhimmi itu istilah fikihnya ahlul kitab, ya, yang dia usulnya atau nenek moyangnya dari sananya itu sudah ahlul kitab, bukan dia pindah agama. Contoh, nenek moyangnya Muslim, nenek moyangnya Yahudi, tapi di pertengahan generasi merger ke Nasrani, ya itu bukan ahlul kitab, bukan dhimmi. Jadi memang harus dari sananya itu bisa ditelusuri nasabnya mengikuti agamanya Nabi Isa, itu dhimmi. Jadi kalau wong Jawa itu terus dia mengaku Nasrani, nah itu nggak mungkin, karena pasti ditelusuri nasabnya, nggak mungkin nenek moyangnya pengikut Nabi Isa. Sedangkan Nasrani itu kan sama Yahudi itu agama lokal, bukan agama universal. Jadi hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh alam, seluruh dunia, seluruh alam semesta atau universal. Hanya Islam yang universal. Nah kalau ada Nasrani tapi Jawa, nah itu sebenarnya bisa diajak dialog gitu kan. Betul nggak nisbatnya kalian itu Kristen tapi Jawa gitu kan. Nah itu mudah untuk diajak untuk adu argumen. Jadi wajaba li dhimmiyin. Dhimmi bukan sekedar orang Kristen, tetapi syarat-syaratnya berat, hampir mustahil sekarang itu ada dhimmi. Ya. Jadi kalau Kristen tapi bukan dhimmi, masuknya kategori apa? Gitu. Saya sendiri tanya ke mas saya dari Yaman, dari Sudan, mereka juga susah mengkategorikannya. Jadi sebagai kafir apa mereka? Kalau harbi ya mosok dianukan gitu kan. Jadi kalau muahad ya tidak ada ahdunnya, kalau musta'man ya juga tidak ada. Ya itu makanya kalau wejangan dari para masyayikh itu lebih baik berusaha untuk menegakkan syariat Islam daripada sibuk-sibuk mengkategorikan. Wa wajaba li dhimmiyin takfinun wa dafnun. Kalau orang dhimmi wajib dikafani dan dikuburkan. Haram untuk dimandikan dan juga disolatkan. Walisiqtin mayyitin. Nah ini tadi janin tapi mayit. Janin tapi lebih spesifik. Janin yang sudah berbentuk manusia, wujudnya itu wujud bayi.
ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya, itu sudah wujud makhluk. Kalau dia keguguran lalu dalam keadaan mayit, maka ghuslun wa kafanun wa dafnun, dimandikan, dikafani dan dikuburkan tanpa disolati. Kalau janinnya tidak berbentuk makhluk bagaimana? Cuma sebongkah atau segumpal daging, maka hanya dikafani dan dikuburkan, tidak usah dimandikan apalagi disolati. Wala yusalla alaihima, keduanya siktun tadi. Siktun itu janin yang sudah bentuk manusia, bentuk makhluk. Dan juga dhimmi la yusalla alaihima, tidak boleh disolati keduanya. Fasolatul janazati alal kafiri kufrun wa alas siqti haram. Sini ada tambahan, menyolati jenazah yang kafir, maka yang menyolati dia terjatuh ke kekufuran, bisa murtad bahasanya. Tapi kalau menyolati janin itu sekedar haram, haramnya haram fikih, tidak masuk ke ranah akidah. Jadi berdosa tapi tidak mukhrij minal millah, tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Tapi kalau menyolati orang kafir, maka itu bentuk kekufuran. Lalu selanjutnya, waman mata fi qitalil kuffari bisa babihi. Ini mujahid. Mujahid yang mati syahid. Mati syahid itu bagaimana itu kan? Waman mata fi qitalil kuffari bisa babihi uffina fi thiyabihi fa in lam takfihi zida 'alaiha wa dufin wala yughassalu wala yusalla 'alaihi. Maka barang siapa waman mata meninggal fi qitalil kuffari dalam pertempuran melawan orang kafir bisa babihi karena pertempuran itu, karena memang benar-benar gelutnya. Saat ada mujahid perang, nah, tapi ketika perang dia sakit di tenda sampai meninggal di tenda, tapi di peperangan itu dia udah berangkat ke medan jihad, itu termasuk mati syahid enggak? Tidak, karena matinya karena sakit, bukan gara-gara perangnya. Jadi mati syahid itu ya mujahid yang mati gara-gara perang. Saat kalau dia naik mobil di medan perang gitu, terus mobilnya nabrak pohon, dia mengendarainya nggak hati-hati, terus nabrak pohon, terus mati, meninggal. Apakah termasuk kategori syahid? Tidak. Jadi tetap nanti harus dimandikan, dikafani, disolati, dan juga dikuburkan sebagaimana biasa, bagaimana muslim lainnya. Jadi yang masuk ke kategori mati syahid dalam medan pertempuran adalah yang mati memerangi qitalul kuffar. Ini penting. Jadi kalau qitalul muslim zaman kemarin itu apa? Mujahidin Syria melawan ISIS gitu. Itu sama-sama muslim, yang mati juga syahid gitu.
Kalau lawannya ISIS gitu, walaupun mereka ekstrim gitu, kalau mati ngelawan ISIS ya nggak syahid kategorinya, maka tetap harus dimandikan, dikafani, disolati, dan juga dikuburkan. Kalau musuhnya benar-benar orang kafir, waman mata fi qitalil kuffar bisa babihi kuffina, dikafani fi thiyabihi. Kafannya pakai apa? Pakai baju yang melekat dengan badannya ketika dia perang. Itu sudah termasuk kafan. Walaupun berdarah-darah, Ustaz, walaupun berdarah-darah. Nah, kalau kurang bagaimana? Contoh kan kepalanya nggak tertutup, ditambahi boleh. Jadi nggak boleh diganti. Jadi dikafaninya dengan pakaian saat dia berperang, meninggal. Fa in lam takfihi, kalau nggak cukup, zida alaiha, harus ditambahi. Wadufin, lalu dikuburkan. Wala yughassalu, tidak usah dimandikan, haram. Wala yusalla alaihi, tidak boleh disolati. Jadi orang-orang yang mati syahid nggak boleh kita solati mereka, kita solatkan mereka, langsung dikafani dan juga dikubur seperti para sahabat yang meninggal di peperangan Uhud. Hadisnya ketika salah seorang sahabat yang tidak mencukupi ya bajunya, lalu diberikan idkhir atau tumbuhan sebagai kafan, daun idkhir. Wa aqallul ghusli. Sekarang membahas tentang cara memandikan jenazah. Aqall itu kan batas minimal. Maka kitab ini Sulamut Taufik tidak mengajari kita fikih secara komprehensif, tetapi fikih yang penting kita menunaikan kewajiban. Wajib itu tuntas, tunai ya. Dan itu yang harusnya diajarkan ke masyarakat awam itu ya fikih-fikih simpel seperti ini. Yang penting sah ya. Nggak usah diajari yang ndaki-ndaki gitu. Yang penting akidah sama yang fardu ain. Jangan diajari gelut gitu. Baru ngaji diajari musuhan itu. Yang sana salah, yang sini betul. Nah, nggak pinter-pinter tapi malah sukanya gelut. Naudzubillah min dzalik. Wa aqallul ghusli, minimal memandikan, minimal syarat sahnya, bukan yang paling sempurna, bukan yang paling sempurna kesunahannya, yaitu adalah izalatun najasah. Izalatun najasah. Jadi sebelum digebyur banyu, sebelum disiram air seluruh tubuh, dicek dulu apakah ada najis yang melekat. Maka itu dihilangkan dulu, baru nanti setelahnya wa ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'rihi wa in kathufa marratan bil ma'al mutahhir. Itu meratakan air ke seluruh basyarihi. Basyar itu artinya kulit kepala ujung sampai kulit kaki ujung. Di lipatan-lipatan semuanya juga harus terkena. Ta'mimu jami'i basyarihi. Dan rambutnya wa in kathufa,
walaupun rambutnya tebal. Tidak seperti wudhu yang boleh diusap saja jenggotnya ketika tebal. Kalau ini mandi, kalau mandi seperti mandi wajib. Jadi rambutnya harus kena air semua, harus dipastikan teles. Berapa kali? Marrotan, sekali saja. Bilma'il mutahhir, dengan air mutlak, air yang suci dan mensucikan, air biasa. Ini jenazah kita pastikan nggak ada najisnya, nggak ada, gebyur sekali, sudah kena semua, rambut dan kulitnya dibolak-balik udah teles semua, sudah selesai. Itu batas minimalnya, sudah sah. Kalau batas maksimalnya gimana gitu? Ya 3 kali, setelah itu dengan sider, dengan kafur, ya biasanya dengan kapur barus atau dengan sabun boleh, atau dikeluarkan isi perutnya, dipijat, dikasih bukhur, asap gitu kan, biar tidak bau, lalu diwudukan, ya, dicek daleman-daleman hidungnya, mulutnya, gitu, sampai dikumurkan, ya, pakai tangan, pakai khirqah, pakai kain. Itu kalau yang sempurnanya. Tapi kalau minimalnya, yang penting rata, seperti mandi wajib, itu sudah sah. Wa aqallul ghusli izalatun najasah wa ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'rihi wa in kathufa marratan itu sekali, dengan syarat bil ma'il mutahhir, air yang suci dan mensucikan, bukan air sabun, bukan air parfum. Malah kalau pakai air kapur barus tok atau pakai air sabun tok malah tidak mensucikan, kecuali nanti kalau dibilas. Wa aqallul kafan, memandikan sudah, sekarang kafan. Batas minimal kafan adalah satiru jami'il badani. Satir artinya menutup, jami'i seluruh, al-badani semua badan, menutupi seluruh badan. Berapa lapis kain? 1 lapis kain saja minimal. Kalau yang 3 lapis sampai 5 lapis itu bagaimana? Maka dijelaskan di sini, wa thalathu lafaif, boleh atau disunahkan 3 lapisan, liman taroka tarikatan zaidatan ala dainihi, kalau dia memiliki harta warisan, yang harta warisannya itu setelah dibayar utangnya masih nyisa dan bisa buat beli kafan, nah, itu boleh memakai 3 lapis. Tapi kalau mati ninggal utang, ternyata uang di dompetnya sama di tabungannya buat bayar masih kurang, itu nggak boleh 3 lapis, malah haram nanti jadinya, karena sudah ninggalin utang ke ahli waris, nambah lagi gitu. Nambah beban ke ahli warisnya. Wa salatu lafaif liman taroka tarikatan, meninggalkan peninggalan, maksudnya warisan, zaidatan, yang melebihi, ala dainihi, ketika sudah dihitung semua dan dibayarkan semua.
Walam yusi bitarkiha, dan dia ketika hidup tidak berwasiat bitarkiha, ay bitarki thalathil afaif. Contoh, ada orang yang punya sudah berwasiat, nanti kalau saya meninggal nggak usah dikafani 3 lapis, cukup 1 lapis saja. Maka walaupun dia kaya sekaya-kayanya, kalau wasiat dari mayit tadi sudah seperti itu, maka tidak boleh lebih dari 1 lembar. Itu tentang kafan. Apakah wajib berwarna putih? Ya enggak. Bahkan tadi Mujahid kafannya adalah bajunya, pakai jarik itu enggak apa-apa. Bahkan pakai baju koko, celana, kaos kaki, terus sarung tangan, baru ini dililit, boleh juga. Kan 1 lapis gitu. Itu aqallul kafan. Sekarang aqallus sholati alaihi, batas minimal sholat. An yanwiya sholata alaihi, harus niat alaihi, atas mayit. An yanwiya sholata alal mayit. Wal fardhu, niat kefarduan sholat jenazah. Jadi bukan usolli sunnatal janazati. Dalam hati kita harus usolli fardhul janazati. Karena sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, bukan sunnah. Maka yang tidak niat fardhu batal, nggak sah sholatnya. An yanwiyas sholata alaihi wal fardhu, maksudnya niat kefarduan sholat jenazah tadi. Wa yu'ayyin, yu'ayyin itu memberikan isyarat, tapi isyarat dalam hati. Ngincim, ngincim ya, ngincim. Ini loh mayit yang saya maksudkan untuk sholat saya. Sholat saya maksudkan untuk mayit ini di depan saya. Harus seperti itu, harus diniatkan seperti itu. Itu namanya yu'ayyin, menunjuk, yu'ayyin itu. Menunjuk tapi dengan isyarat kalbu, isyarat hati. Wa yaqulu Allahu akbar. Yaqul, harus yaqul. Jadi bukan angkat tangan gitu. Imamnya Allahu akbar, tapi makmumnya gini toh, nggak ngomong apa-apa, batal, nggak sah sholat. Kebanyakan seperti itu. Imamnya Allahu akbar, makmumnya harusnya semuanya juga melafadzkan takbir. Maka di sini dikatakan yaqul, bukan raf yadain, tapi yaqul. Wa huwa qa'imun in qadara. Karena sholat fardu maka wajib berdiri kalau mampu. Sebagaimana kita ketahui kemarin bahwasanya kita boleh sholat sunnah dengan meninggalkan berdiri. Boleh kita sholat sunnah sambil duduk walaupun kita mampu untuk berdiri. Tetapi kalau sholat fardu, berdiri itu termasuk salah satu rukun wajib. Maka karena ini sholat jenazah wajib, maka wajib berdiri kalau dia mampu. Tsumma yaqra'ul Fatihah, harus membaca bukan membatin. Membaca lirih, minimal kupinge dhewe krungu. Tsumma yaqulu Allahu akbar, yaqul lagi, mengucapkan lagi, bukan mengangkat tangan doang. Bahkan enggak ngangkat tangan boleh. Lalu sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, minimal itu Allahumma sholli ala Muhammad, sudah.
Kalau mau lengkap, sholawat Ibrahimiyah seperti sholawat dalam tasyahud. Tsumma yaqul Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu, mendoakan maghfirah, memintakan maghfirah kepada mayit, dan juga rahmatullah. Tsumma yaqul Allahu Akbar, Assalamualaikum. Jadi gampang berdiri, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Doa Allahumma la tahrimna ajrahu wajib enggak? Jadi setelah setelah takbir ke 1, 2, 3, 4, setelah keempat langsung salam boleh, sudah sah, mudah. Ya anak-anak SD itu, anak-anak santri-santri kelas 1 gampangnya diajarinya yang paling mudah seperti ini, Sulamut Taufik gitu, ngajari anak SD Sulamut Taufik. Wala budda fiha min syurutis shalah wa tarkil mubtilat. Sama, harus menjaga syarat-syarat sholat seperti menutup aurat, suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, jenazahnya sudah di depannya gitu. Jenazahnya masih di ambulan, sedang OTW ke rumah duka, tapi sudah sholat duluan ya? Belum, nggak sah sholat jenazahnya itu. Atau jenazahnya wis lunga itu kan, telat gitu kan, sudah dibawa ke kuburan, telat ya, dia sholat di depan meja mayitnya itu, nggak sah. Watarkil mubtilat, meninggalkan hal-hal yang membatalkan, ngobrol, makan, minum. Wataqaddumi ghuslil mayyit, ada tambahan wataqaddumi ghuslil mayyit, harus sudah dimandikan. Wa aqallud dafni, sekarang minimal syarat, batas minimal nguburkan, minimal penguburan, hufratun, yaitu adalah lubang, yang penting bentuknya lubang. Lubangnya segimana gitu kan? Kalau segimananya tuh tidak ada batasannya, cuma disebutkan syarat fungsionalnya saja. Jadi lubang tersebut syarat fungsinya adalah taktumu raihatahu, harus bisa menyamarkan atau menyembunyikan bau jenazahnya. Gak mampu lah. Kira-kira nguburkan berapa senti niku? Kalau nguburkan batang niku agar tidak muncul baunya itu kira-kira berapa? 1 meter nih, kejeron nih, 0,5 meter minimal, biar nggak bau gitu. Paling ya 1 lengan nih, 1 lengan saja sudah boleh sebenarnya gitu. Bau kalau jenazah bau gitu. 1 meter berarti masih bau, nggak kira-kira? Masih, jenazah masih bau di atas 1 meter nih. Berarti jadi syarat fungsionalnya tadi, tapi batasnya itu tidak disebutkan. Hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba'. Hufratun bentuknya lubang, taktumu raihatahu, jadi nggak boleh digantung di goa itu, atau nggak boleh dimasukkan peti tok itu, harus dimasukkan ke liang.
taktumu raihatahu, menyembunyikan bau, wa tahrusuhu, menjaganya dari binatang buas. Gak bisa digali sama binatang buas. Binatang buas beda sama apa ya? Beda sama kalau tikus itu bisa, nggak bisa gitu. Yang bisa 1 meter itu apa ya? Cacing. Kalau cacing kan bukan binatang buas, kan nggak selamat ya, tetap nggak selamat ya, namanya jenazah dari cacing ya. Jadi yang dimaksud aman dari binatang adalah binatang buas. Tapi kalau aman dari cacing kan nggak mungkin gitu. Itu saja syarat fungsionalnya. Wa yajibu taujihuhu ilal qiblah. Wajib menghadapkan jenazah ke kiblat. Ini wajib kalau ini. Wajibnya berarti liang, terus syarat fungsional 2 tadi, lalu wajib menghadap kiblat. Sunahnya, kalau sunahnya qomah wa basthah, bahasanya seperti itu. Setinggi laki-laki normal plus tangannya seperti itu. Tangannya menjangkau ke atas, direntangkan ke atas. Tinggi manusia laki-laki normal pinten? 1,5 1,7. Berarti antara 2 meter ke bawah dikit. Ya. Itu sunahnya. Dan disunahkan agar iwassa, diperlebar, jangan pelit-pelit. Sebagai bentuk ikram, penghormatan kepada jenazah. Liang lahat jangan terlalu sempit gitu kan, satu jenazah plus 1 orang berdiri ya, itu kan terlalu sempit gitu. Ya agak lebar sedikit. Itu tentang pembahasan jenazah. Sekarang kita masuk ke pembahasan zakat. Insya Allah jenengan semua lebih apa ya? Lebih praktisi lah daripada kami yang di pondok itu, karena setiap waktu kan di masyarakat sekitar pasti ada yang meninggal. Kami itu kalau di pondok kan cuma teori saja. Kalau praktek ya 1-2 kali kalau tak ada tetangga meninggal. Watajibuz zakah. Pasal watajibuz zakatu fil ibil wal baqar wal ghanam wat tamar waz zabib waz zuru' al muqtadah halat al ikhtiyar wal dhahab wal fiddah wal ma'din wal rikaz minhuma wa amwal tijarah wal fiddah. Di pasal yang membahas tentang perkara-perkara yang zakat wajib padanya. Tajibuz zakah, wajib zakat fil ibili, unta, wal baqari, sapi, wal ghanami, kambing. 5 bentuknya doan atau maiz. Doan itu ya gibas, gembel itu doan. Kalau maiz ya wedhus Jawa, kacang, mendo lah, mendo. Wal ghanam wat tamr. Tamr itu kalau diterjemahkan biasanya kurma, tapi yang betul adalah kurma kering, bukan rutop. Jadi harus kering dulu, baru wajib dikeluarkan zakatnya. Waz zabib. Zabib adalah kismis, anggur yang sudah kering. Waz-zuru' al-muqtatah, tanaman-tanaman yang dijadikan makanan pokok. Jadi kalau ada orang nandur pokat gitu kan, ya enggak ada zakatnya.
Nanti zakatnya masuknya ke hartanya, harta emas, uangnya, emas dan peraknya. Wadzahab halatal ikhtiyar, wazuru al muqtatah halatal ikhtiyar. Tanaman-tanaman yang dijadikan makanan pokok tapi dalam keadaan kita bisa milih, maksudnya bukan dalam keadaan darurat. Kalau keadaan darurat bisa jadi makanan pokok itu berupa gaplek itu kan, atau telo itu kan. Tapi ketika halatal ikhtiar, ketika keadaan normal seperti ini, telo kan juga jadi makanan pokok, maka itu juga tidak ada zakatnya. Jadi makanan pokok yang kita memang makan makanan tersebut ketika keadaan normal, itu namanya halatal ikhtiar. Wadzahabi wal fiddah, emas dan perak. Wal ma'din, barang tambang, termasuk emas dan perak, tetapi emas dan perak yang diolah dulu, maka nanti hitungannya beda. Warrikaz, warrikaz artinya apa itu namanya? Harta karun. Harta karun tapi dari peninggalan non muslim. Nemu emas Majapahit gitu. Nah, itu rikas. Tapi apakah semuanya? Ya, rikas minhuma, yaitu minal dzahab wal fiddah. Jadi kalau nemu sepatunya Gajah Mada itu, nemu sepatunya Gajah Mada dijual 1 triliun gitu. Zakatnya bukan karena bukan di barangnya, tapi nanti setelah dikonversi tadi, nanti jadi masuk ke zakat emas dan perak. Warrikaz minhuma wa amwalit tijarah, harta-harta perniagaan. Gimana cara ngitungnya nanti? Wal fitrah, fitrah itu zakat fitrah. Ini sebenarnya beda klasifikasi. Kalau sebelum zakat fitrah itu adalah zakat mal yang berhubungan dengan harta. Kalau fitrah berhubungan dengan jiwa. Ya. Tapi dijadikan satu karena termasuk kewajiban. Kalau zakat mal itu ya, cukup gitu kan. Maksudnya syaratnya ya kaya. Tapi kalau zakat fitrah syaratnya bisa memenuhi kebutuhan di malam takbiran. Wa awwalu nisabil ibil. Setelah ini kita akan membahas, sering mendengar kata-kata nisab atau haul. Jadi kalau nisab itu batas minimal harta dizakati. Batas minimalnya berapa? Nisabnya berapa itu? Saya punya emas, wajib zakat enggak ya? Lah udah nisab belum? Gitu. Maksudnya apa? Sudah batas minimal wajib dikeluarkan zakat atau belum? Wa awwalu nisabil ibil khamsun. Awal nisab unta adalah 5, batas minimal harta. Di bawah 5 ekor unta belum wajib zakat sama sekali. Jadi kalau sudah 5 untanya wajib zakat. Wa minal baqari salasun. Nisabnya sapi ketika jumlahnya 30 ekor. Kerbau termasuk. Jadi kerbau dalam tinjauan fikih itu masih satu rumpun dengan sapi, sehingga kategorinya masih sapi, sehingga boleh korban dengan kebu. Wa minal ghanami arba'un, kambing atau domba adalah 40 ekor. Di bawah itu belum wajib zakat. Fala zakata qabla dzalika.
wala budda minal hauli. Ini haul sekarang. Harus jumlah minimal tadi harus bertahan setahun penuh. 1 tahun penuh menurut kalender Hijriah. Contoh, kambing saya jumlahnya 40 tanggal 2 Agustus 2026 atau sekarang contoh 15 Safar lah. 15 Safar. Maka yang 30 kambing ini harus bertahan selama setahun sampai tahun depan. Sampai 15 Safar tahun depan baru dikeluarkan zakat. Itu namanya haul. Jadi nisab sama haul itu saling berkaitan. Kalau di tengah jalan nanti berkurang, ternyata kambingnya ada yang mati, ada yang ya nggak jadi, hitungannya hilang lagi. Sampai nanti sampai batas 40 tadi, nisab tadi. Wala budda minas saumi fi kala'in mubah. Nah ini as-saum artinya adalah digembalakan atau mencari makan sendiri di alam bebas yang tidak berpemilik. Itu namanya saum. Jadi 40 kambing tadi, 5 unta tadi, 30 sapi tadi digembalakan. Kalau dibudidayakan, kita apa? Kalau makan sapi namanya ngingu. Makani sapi namanya? Nggih yang membuat apa? Membuat makanan sapi yang dicampur-campur itu loh, ngombor, nggih. Nah, kalau namanya ngombor dewe, terus ngarit dewe, ngarite apa meneh sukete tuku gitu kan. Contoh, atau ladang apa lahannya itu kita nyewa, biasanya kan nyewa lahan untuk menumbuhkan ngarit itu, menumbuhkan rumput. Nah itu tidak termasuk. Berarti 30 tadi gugur, nggak ada zakatnya. Jadi kalau ada yang punya peternakan gimana? Ya nggak ada zakatnya. Ya karena tidak masuk ke dalam kategori saum. Ya. By effort. Nanti terus zakatnya gimana? Ya zakat emas sama perak, maksudnya zakat uangnya hartanya secara keseluruhan. Tapi kalau secara spesifik ternak itu nggak masuk kategori fikih. Ini yang sering kali disalahpahami. Wala budda minas saumi fi kala'in mubah. Ya, bukan kalak yang bukan ladang yang bayar kitanya di sana. Alam bebas. Wa an la takuna amilatan. Lalu hewan gembalaannya tadi tidak dipakai untuk bekerja, nggak untuk majak sawah, nggak untuk tunggangan gitu kan, nggak untuk narik gilingan gitu kan. Kalau dipakai untuk bekerja, walaupun lebih dari nisab zakat, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Maka syaratnya yang kedua adalah wajib yang namanya hewan tadi tidak digunakan untuk bekerja. Fayajibu fi kulli khamsin minal ibili syatun. Nah, kalau sudah nisabnya sudah, terus dia makannya di saum atau di alam bebas, lalu tidak digunakan untuk bekerja, maka wajib di setiap 5 unta syatun, di
Di setiap minimal 5 unta adalah syatun, 1 domba. Syatun. Syatun yang dimaksud adalah jada' bo'en. Maksudnya apa? Syatun itu kalau domba setahun, kalau kambing 2 tahun. Kalau petani kan nggak mikir itu setahun 2 tahun, ranggagas, ranggugu, poel itulah. Yang penting poel. Kalau domba setahun biasanya poelnya. Kalau kambing kacang atau Jowo itu 2 tahun. Itu yang dimaksud dengan syatun. Wa fi kulli 30 minal baqari tabi'un. Sapi jantan umurnya setahun. Tabi'. Kalau sudah 30 sapi. Summa in zadat masyiyatuhu. Ini tidak sebutkan kambing. Kalau kambing ya sama, 40 kambing syatun juga. Ini tidak disebutkan karena memang ini untuk fondasi saja, fondasi pemahaman. Summa in zadat masyiyatuhu, kalau masyiyahnya bertambah atau hewan ternaknya bertambah, ala dzalika, di atas jumlah minimal tadi, wajaba alaihi an yata'allama ma aujabahu Allah taala alaihi fiha. Dia wajib mempelajari. Kapan mempelajarinya? Engko nek kowe duwe hewan ternak lebih dari itu. Nek duwemu 5 wis ngertimu 5 wae cukup gitu kan. Enggak usah ndaki-ndaki gitu. Enggak usah keminter. Apa yang wajib bagimu, pelajari. Yang kamu relevan kehidupanmu sehari-hari, pelajari apa yang wajib, apa yang tidak. Kata mu'alif seperti itu, kata pengarang. Maka dikatakan summa in zadat masyatu, kalau tambah hewan ternaknya baru belajar itu. Kalau enggak ya sudah, cukup apa yang relevan dengan kehidupan. Wa ammat tamru waz-zabibu waz-zuru'u, tamar, kurma kering, zabib, kismis, zuru', bahan-bahan pokok tadi. Fa awwalu nisabiha khamsatu ausukin, 5 wasak. Nisabnya berapa? Nisabnya pakai timbangan berapa? 5 wasak. 1 wasak itu berapa? 60 sok. Kalau zakat fitrah itu berapa sok? 1 sok. 1 sok itu berapa? 2,75 kilo sampai 3 kilo lah. Berarti kalau 5 wasak, yang 1 wasaknya 60 sok, 5 wasak itu berapa wasak? 5 wasak itu berapa sok? 300. 5 kali 60, karena 1 wasak kan adalah ada 60 sok. Jadi kalau 5 wasak 300 sok. 300 sok kalau 1 soknya itu 3 kilo, berarti sekitar 900 kilo. Hampir seton lah. Saya punya kurma 5 kintal, berapa zakat saya? Enggak ada. Ratakan. Saya punya beras, Ustaz, panen berapa kintal, Bu? 800 kintal. Belum, enggak usah zakat. Saya punya beras 1,5 ton, pengen zakat, ya zakati. Ditanya nanti, gimana cara mengairi airnya? Oh, pakai bayar, pakai irigasi, bayar tapi beda, hitungannya beda sama yang full pakai hujan. Jadi
berapa tadi? 900 kilo gitu lah kalau kila mudahnya. Sekitar segitu. Fa awwalu nisabiha khamsatu awsuq, 5 wasak, wa hiya 300 sa', 300 sa'. Bi sa'ihi alaihi salatu wassalam, hitungannya dengan sa'-nya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Istihad para ulama mengatakan 2,75 sampai 3 kilo. Wa yudammu zar'ul 'am ba'duhu ila ba'din, digabungkan hasil panen setahun sebagian dengan sebagian yang lain. Maka jika panennya dilakukan bertahap dalam 1 tahun, maka hasilnya digabung untuk mencapai nisab. Ya, bukan dia ngakali gitu kan. Agustus panen 800 kilo, nggak sampai nisab gitu. September 800 kilo lagi, nggak sampai nisab gitu, biar nggak keluarin zakat. Padahal hitungannya tidak seperti itu. Jadi selama setahun itu diakumulasi jumlahnya. Jadi wa yudammu zar'ul 'am, digabungkan hasil panen setahun, ba'duhu ila ba'din. La yukammalu jinsun bi jinsin, tidak disempurnakan suatu jenis dengan jenis yang lain. Jadi nisab tidak boleh digenapkan dengan menggabung 2 jenis tanaman yang berbeda. Ya, beras dengan beras, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum. Nggak bisa gandum dengan beras untuk capai nisab. Wa tajibuz zakah, kapan wajib, mulai wajib hukum di atas pundak kita itu kapan? Sebagai petani. Wa tajibuz zakah bi buduwis shalah, ketika mulai terlihat matang gitu. Biasanya mulai merah, mulai nguning kurma itu. Washtidadil hab, hab artinya apa tuh namanya, biji gitu kan. Istidad artinya mengeras. Jadi kalau padi itu kalau sudah mau panen biasanya ngeras gitu ini, bulir-bulir padinya gitu. Itu ketika sudah mengeras, sudah wajib atas kita. Wa yajibu fiha al-usyru, usyur itu 10% atau 1/10. In lam tusqa bimu'natin. Nah ini tadi, kalau tidak diairi dengan biaya PJ ya, dari sawai pinggir kali itu, tanpa biaya ya sudah ngalir sendiri itu, atau pakai air hujan. Maka ketika model pertaniannya seperti itu, zakatnya 10%. 10% dari, kalau 900 kilo nggih, 90 kilo mengeluarkan zakatnya. Wa nisfuhu in suqiyat biha, kalau model pertaniannya butuh effort untuk pengairan, untuk irigasi, maka bayar zakatnya setengah dari 10% tadi, jadi yaitu 5% saja. Jadi kalau 900 kilo ya cuma 45 kilo yang dikeluarkan untuk zakat. Wa ma zada 'alan nisab akhraja minhu biqistihi, dan yang lebih dari nisabnya dikeluarkan sesuai biqistihi, sesuai proporsinya, sesuai presentasinya. 950 ya tinggal dihitung saja 5%-nya atau 10%-nya, mudah. Wala zakata fiha dunan nisab illa an yatatawwa, maka tidak ada zakat pada keduanya. Fi madunan nisab, wala zakata fi madunan nisab, tidak ada zakat jika di bawah nisab.
illa an yatatawwa, kecuali mau sedekah boleh, tapi akadnya bukan zakat. Kalau di bawah 5 wasak atau 300 sok atau kira-kira 900 kilo, di bawah itu tidak wajib zakat setelah dikumpulkan selama 1 tahun hasil panennya. Ini insya Allah sampai sini. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita pelajari di kajian ini bisa bermanfaat, nambah pahala, nambah iman kita, yang paling penting menjaga keistiqomahan iman kita, semakin suka dan cinta terhadap ketaatan amal soleh, dan semakin benci dalam hati kita terhadap perbuatan-perbuatan kufur, nifak, dan juga kefasikan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.